Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, seluruh siswa kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, dan 10 MIPA 3, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Sekali lagi masih dalam masa pandemi, kegiatan belajar mengajar online, kegiatan belajar mengajar daring. Semoga dengan segala keterbatasan ini, ilmu yang kalian dapatkan, interaksi, diskusi yang akan kita lakukan tetap berjalan dengan lancar. Kalian pun akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi atau bab yang kedua, yaitu tentang vektor. Kemarin kalian sudah melaksanakan ulangan harian untuk bab yang pertama, pengukuran besaran dan satuan. Nilainya juga kalian sudah ketahui. Alhamdulillah sampai dengan detik ini baru satu siswa yang belum masuk jawabannya, artinya belum konfirmasi apakah tidak hadirnya kemarin itu karena sakit atau izin. Jadi satu siswa ini masih punya tanggungan, jadi masih harus menyelesaikan tagihannya ya. Nah, anak-anakku, seperti yang pernah saya sampaikan di awal bahwa semua penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk mata pelajaran apapun tidak boleh dibeda-bedakan. Artinya, kalau saya pernah menjelaskan bahwa harus ada batasan atau kalian memberikan ruang khusus untuk beberapa mata pelajaran yang dipakai untuk ujian akhir, khususnya pada saat kalian nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Bukan berarti kalian harus meremehkan atau menyepelekan pelajaran yang lain. Intinya sekarang ada 21 mata pelajaran bagi kalian yang berada di kelas 10. Maka 21 mata pelajaran itu apakah hanya 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, semuanya wajib bagi kalian mengikuti atau memenuhi tagihan dari seluruh bapak dan ibu guru. Jika kalian mau aman, jika kalian ingin mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM. Tentu saja seluruh siswa ingin nilainya semua di atas KKM, tidak ada yang menginginkan nilainya di bawah KKM. Oleh karena itu, jika modal kalian hanya misalnya mengikuti semua instruksi Bapak dan Ibu guru, insya Allah nilai kalian terpenuhi. Tetapi tentu saja tidak hanya mengikuti, tidak hanya kemudian asal mengerjakan, apalagi yang mengerjakannya mungkin pada saat online begini difotokan, minta kerjaan temannya, kemudian kalian tinggal nyalin ya. Yang lebih penting dari itu adalah kalian memahami bahwa di dalam materi itu apa yang harus kalian kerjakan, apa yang memang harus kalian pahami. Terutama tadi yang seperti yang saya sampaikan, mata pelajaran yang memang sangat penting yang saat nanti kalian kelas 12, beberapa mata pelajaran itu memang akan digunakan sebagai materi tes saat kalian akan masuk ke perguruan tinggi negeri. Baik, nah itu pengantarnya. Di bab 2 ini kita akan membahas tentang vektor. Nah, perhatikan dulu. Jadi vektor ini adalah salah satu nama besaran juga ya. Kemarin di bab 1 kalian sudah membahas tentang dua macam besaran, bahwa yang sudah kita bahas dalam fisika itu ada dua macam besaran, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kalau besaran pokok, besarannya adalah utama, besaran inti masih sendirian, dia masih individu, tidak ada temannya, masih satu saja. Nah, kalau besaran pokok digabungkan dengan besaran pokok yang lain, maka akan menjadi sebuah besaran turunan.
kemarin kalian sudah belajar menentukan satuan dan dimensi besaran turunan. Kemudian kalian juga sudah bisa menulis hasil dari pengukuran dengan menggunakan angka penting. Nah, mengukurnya menggunakan apa? Mengukur kemarin sudah dijelaskan, bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan jangka sorong, dan bisa menggunakan mikrometer skru. Maka di bab kedua ini kalian akan kembali belajar tentang besaran vektor. Nah, ternyata di dalam fisika selain ada besaran pokok dan besaran turunan, ada juga kita menyebutnya sebagai besaran vektor dan besaran skalar. Nah, jadi apa perbedaannya besaran skalar dan besaran vektor? Jadi kalau besaran skalar, besaran yang hanya memiliki jadi kalau besaran skalar, besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja. Kalau besaran vektor, selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Contoh, besaran panjang, masa, dan waktu, dia hanya punya nilai saja. Panjang meja 4 meter, apakah ada arahnya? Tidak ada. Masa mobil adalah 100 kg, ada arahnya? Tidak ada. Mobil A berjalan dari kota Bogor ke kota Jakarta misalnya, menempuh waktu 2 jam. Nah, waktu ini adalah besaran pokok. Kemarin masuk ke dalam 7 besaran pokok. Hanya punya besar atau nilai saja, tetapi dia tidak punya arah. Nah, sekarang bedanya kalau besaran vektor, selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Contoh, Adi berjalan dengan kecepatan 70 km per jam ya. Nah, 70 km per jam ini adalah kecepatannya. Nah, Adi berjalan selain ada besar atau nilai kecepatannya, dia juga ada arahnya. Jadi ada beberapa besaran yang memang hanya punya nilai saja, dan ada beberapa besaran dalam fisika selain dia punya nilai dan dia juga punya arah. Maka yang akan kita bahas di bab kedua ini adalah besaran vektor saja. Kenapa hanya besaran vektor? Karena memang intinya di sini kita akan membahas besaran yang ada arahnya dan ada nilainya. Nah, sekarang perbedaannya sudah, definisinya sudah. Sekarang sekilas perhatikan gambar ini. Kalau saya menggambarkan satu buah garis, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, ke bawah, atau miring seperti ini. Nah, ini menggambarkan sebuah vektor. Kalau ini saya baca, ini adalah vektor PQ ya. Jadi P dan Q ini adalah jaraknya. Yang A ini kita sebut nanti nama vektornya. Nah, dua buah vektor yang besarnya sama dan arahnya berlawanan, maka ditandai dengan arah panah yang berbeda. Vektor A berarti dia bernilai positif ya kalau panahnya ke atas. Ini hanya contoh saja. Nah, yang gambar B ini kebalikannya. Berarti kalau vektor A bernilai positif, maka vektor B bernilai negatif. Perhatikan keterangannya di bawah. Dua vektor yang sama posisi dan besarnya, tetapi arahnya berlawanan. Nah, itu cara menggambarkan vektor. Selanjutnya, penjumlahan vektor. Walaupun soal tentang ini jarang sekali keluar, tetapi pernah ada satu soal tentang menjumlahkan vektor saat pelaksanaan ujian akhir kelas 12. Jadi, kalau kita punya dua buah vektor, misal vektor U A1, B1, vektor V A2, B2, tentukan nilai dari U plus V. Maka U plus V sama dengan A1 plus A2, B1 plus B2. Intinya vektor yang sama dijumlahkan.
vektor yang sama dijumlahkan. Itu syaratnya. Kalau vektornya tidak sama, tidak boleh dijumlahkan ya. Jadi misalnya A ditambah B salah, berarti yang A harus dengan A, yang B dengan B. Langsung contoh di bawah kalian perhatikan. Misal ada vektor U 2,6, vektor V min 4,8, maka jika ditanyakan U plus V, berarti 2 ditambah min 4, jadi angka yang pertama ditambah yang pertama, yang 6 ditambah 8, min 2 ditambah min 4, min 2, 6 ditambah 8, 14, sehingga hasilnya min 2,14. Bu, min 2,14 ini tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa, karena min 2,14 ini yang min 2 punyanya U, yang 14 punyanya V. U dan V adalah dua vektor yang berbeda, sehingga jawaban Anda ya begini dalam bentuk koma ya. Yang ini juga sama, bedanya hanya dikurangi saja. Ingat nak, hati-hati jika bertemu tanda seperti ini ya. Kalau 2 min 4, maka min dengan minnya menjadi plus, sehingga 2 plus 4 sama dengan 6. 6 dikurangi 8 jelas sama dengan min 2. Ini sangat sepele, tapi kenyataannya ketika saya memberikan beberapa materi baik di kelas 10, 11 ataupun 12, hal-hal yang ringan seperti ini, penjumlahan dengan menggunakan positif negatif, padahal ini di SD harusnya sudah dipahami, tapi saat di SMA bingung lagi. Bu, kalau plus dengan min, Bu, kalau minnya pada angka yang lebih besar hasilnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi ini menjumlahkan vektor, tapi minim sekali ada soal seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah inti dari vektor yang pertama. Kalau kita masuk, harusnya ini kita praktekkan saat kita menggambar. Nah, tujuan kita dengan kita membahas besaran vektor adalah mencari resultannya. Resultan itu apa? Resultan itu adalah penjumlahan dua buah vektor. Menentukan resultan vektor ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan secara grafis. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan resultan vektor nanti menggunakan analitis ya. Cara analitis ini berarti menggunakan rumus ya. Sekarang kita bahas dulu menjumlahkan vektor secara grafis. Secara grafis jelas berarti kita akan menentukan vektor dengan cara digambar. Ini saya contohkan saja. Nanti secara detailnya akan saya berikan di grup Telegram. Jadi ada 3 metode yang bisa kalian pakai pada saat akan menentukan vektor secara grafis. Yang pertama, metode yang kita gunakan adalah metode jajar genjang. Yang kedua adalah metode segitiga. Yang ketiga adalah metode poligon. Saya awali dulu dari metode segitiga. Jadi metode segitiga ini ya, yang saya beri warna merah ini adalah resultannya. Jadi jangan melihat yang lain dulu, dilihat yang segitiga ya. Diketahui ada dua buah vektor, ada vektor A dan ada vektor B. Tentukan resultannya menggunakan metode segitiga. Maka digambar vektor A, vektor B-nya mengikuti vektor A. Tidak boleh nyari tempat baru. Nanti kalau sudah di grup Telegram saya detailkan kembali ya. Jadi yang A arahnya seperti ini, digambar harus persis. Yang B arahnya seperti ini, resultannya dengan menghubungkan pangkal vektor pertama menuju ujung vektor kedua. Jadi pada akhirnya nanti ini ujung bertemu ujung. Nah, yang merah inilah yang kita sebut sebagai resultan. Sudah, ini kalau metode segitiga. Nah, sekarang metode jajar genjang. Kalau yang segitiga tadi, vektor keduanya melanjutkan vektor yang pertama ya. Jadi setelah vektor pertama digambar,
disambung vektor kedua. Yang merah ini adalah resultannya. Kemudian sekarang metode jajar genjang. Metode jajar genjang sama akan kita gunakan ketika ada dua vektor. Jadi ini vektor A, ini vektor B. Perhatikan dulu dengan teliti perbedaan antara metode segitiga dan metode jajar genjang. Kalau metode segitiga, vektor keduanya melanjutkan vektor yang pertama. Sementara kalau metode jajar genjang, A dan B posisinya seperti ini. Jadi tidak lagi melanjutkan tetapi memilih tempat yang berbeda, sehingga pangkal bertemu pangkal. Tujuannya supaya nanti akan terbentuk jajaran genjang. Jadi setelah A dan B kita gambar, diberi garis putus-putus, yang tengah inilah merupakan resultannya. Bu, apakah harus pas lurus di tengah gini? Tidak. Jajar genjang itu kan ada kadang yang gambarnya ini agak miring ke atas ya, atau ini agak miring ke bawah. Yang terpenting akhirnya ini akan membentuk sebuah bangun jajar genjang. Resultannya yang diambil adalah yang di tengah. Nah, gitu ya. Yang terpenting intinya begini, kalau vektornya bernilai negatif berarti kebalikannya. Nah, jadi contoh vektor A seperti ini ya. Nah, kalau perintahnya tentukan vektor min A, berarti garisnya sama tetapi panahnya ke bawah. Jadi intinya kalau dua vektor itu besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Yang ketiga metodenya adalah metode poligon. Nah, perhatikan dengan teliti, ternyata metode poligon ini sama persis dengan metode segitiga. Bedanya apa? Kalau metode segitiga vektornya hanya ada dua, A dan B, ditentukan resultannya. Kalau metode poligon kita gunakan kalau vektornya lebih dari dua. Perhatikan di sini ada vektor A, B, C, D, E. Kemudian seperti langkah yang tadi, pangkal vektor pertama ditarik sampai menuju ujung vektor yang terakhir. Inilah resultannya. Jadi berapapun jumlah vektornya, kalau metodenya poligon berarti tinggal gabungkan ya, A, B, C, D, E. Kalau ada minnya, misalnya setelah A, B, C, D, E terus ada min A, berarti kalau A-nya ke atas berarti min A-nya ke bawah. Kalau C-nya ke atas miring berarti min C-nya ke bawah juga miring. Jadi nanti akan ada soal ya. Kalian nanti kalau sudah belajar gambar sendiri, sudah praktek sendiri baru paham ya. Kalau masih dijelaskan seperti ini tanpa dipraktekkan langsung mungkin masih bingung. Nanti di grup Telegram akan saya berikan contohnya. Selesai. Jadi yang pertama kita sudah bisa menentukan resultan dua buah vektor atau lebih, bisa menjumlahkan dua buah vektor atau lebih menggunakan metode grafis atau gambar. Yang ini kita lewati, yang ini kita lewati dulu. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan resultan vektor dengan cara analitis atau menggunakan rumus. Ada dua rumus yang akan kita pakai. Yang pertama, R ini resultan ya, R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos alfa. Entah ini di matematika sudah diajari atau belum tentang fungsi trigonometri. Nanti di grup Telegram biar saya tambahi juga beberapa tabel fungsi trigonometri. Jadi alfa ini kita baca alfa ya. Jadi alfa ini adalah untuk menentukan sudutnya. Jadi misalnya kalau sudutnya 30 derajat berarti cos 30 derajat berapa. Nah, di dalam matematika ada beberapa sudut istimewa namanya. Mungkin di SMP sudah pernah ya, dimulai dari 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat.
Yang akan dicari adalah nilai sin dan cosnya. Nanti akan saya beri tabelnya, jadi kalian tidak usah ngitung lagi. Nah, kalau sudutnya selain sudut istimewa bagaimana, Bu? Kalau sudutnya selain sudut istimewa, berarti kalian harus mencari nilainya menggunakan kalkulator. Misalnya sudutnya 35 derajat, berarti kalian mencari cos 35 derajat dengan menggunakan kalkulator ya. Guys, ini menentukan R-nya nanti lebih paham kalian kalau sudah mengerjakan soal. Nah, setelah menentukan nilai baru kita menentukan arah ya, sama dengan yang gambar tadi ya. Kalau di gambar ada besar, ada arah. Besarnya yang mana? Kalau nanti real kita menggambar yang sesungguhnya, Nak, yang hitam ini harus sama ukurannya. Jadi kalau dalam soal gambarlah vektor A panjang 5 cm, ya diukur pakai penggaris 5 cm. Gambarlah vektor B panjang 10 cm, ya harus diukur 10 cm. Sehingga nanti kalau kalian mengukur R ini kalian tahu hasilnya berapa dari penjumlahan dua buah vektor. Sama kalau pakai rumus juga seperti itu. Kotak yang atas ini dipakai untuk menentukan nilainya, yang bawah dipakai untuk menentukan arahnya. Bu, enggak paham, bingung rumusnya. Iya, jadi memang rumus ini mungkin belum pernah kalian temui di SMP, maka nanti akan saya detailkan kembali. Terutama yang paling penting dari rumus ini, kalau R sudah ya, R ini resultan, kemudian F ini gaya. Dalam soal nanti diketahui. Kemudian yang perlu penjelasan memang ini, jadi cos alfa. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa alfa ini adalah salah satu sudut dalam matematika yang menggunakan fungsi trigonometri. Nanti tabelnya juga saya berikan. Ini vektor yang pertama, menentukan resultan vektor dengan rumus yang pertama. Kemudian menentukan resultan vektor menggunakan rumus yang kedua adalah dengan menguraikan komponen vektornya. Jadi Nak, kalau rumus yang pertama nanti kalau sudah masuk soal kalian bisa membedakan ya mau pakai rumus yang mana. Kalau rumus yang pertama ini kita gunakan nanti kalau dalam soal itu F1 diketahui, F2 diketahui, sudutnya ada. Pakai rumus ini ya, sudah tinggal memasukkan saja dan tinggal kita hitung. Rumus kedua ini kapan kita pakai? Rumus kedua ini kita pakai kalau nilai F-nya hanya diketahui satu saja, kemudian ada sudutnya. Sekali lagi, bedakan dengan yang ini ya. Kalau dalam soal ada F1, ada F2, ada sudutnya, maka kita pakai rumus yang pertama, tinggal dimasukkan saja ke dalam akar. Nah, rumus yang kedua ini kita pakai Nak kalau F-nya hanya satu dan ada sudutnya. Maka nanti akan kita uraikan dalam Fx dan Fy. Yang Fx ini berarti F cos alfa, yang Fy berarti F sin alfa. Nggak ngerti lagi Bu ketemu cos sama sin? Iya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dalam matematika ada namanya sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90. Nah, 5 sudut istimewa ini nilai sin dan cosnya sudah diketahui. Nah, nanti saya beri tabelnya ya. Jadi Fx dihitung, F cos alfa ketemu sekian, Fy dihitung, F sin alfa ketemu sekian. Kemudian nilai Fx dan Fy nya dimasukkan ke dalam akar, ketemulah nilai dari resultannya. Menentukan arahnya bagaimana? Rumus yang di bawah, tangen theta sama dengan Fy per Fy. Apalagi itu tangen theta. Jadi ada 3 bersaudara kalau dalam matematika ya. Kalau dalam matematika yang di dalam fungsi trigonometri itu Nak, ada cos, ada sin, ada tan. Tan ini kita baca tangen, mungkin di SMP sudah pernah ya. Kalau yang ini yang saya baca tadi alfa, ini adalah untuk menentukan sudut. Ini theta juga sama, ini juga untuk menentukan sudut. Ya, bagus-bagus ya namanya. Jadi kalau yang seperti kita gambar ikan, kalau dulu masih
SD mungkin ya, ini adalah kita baca alfa. Kalau yang bundar kemudian ada garis di tengah ini juga sama untuk menentukan sudut, tetapi kita baca theta. Nah, selesai. Jadi dua rumus tadi sekali lagi kita gunakan untuk menentukan nilai vektor atau besarnya vektor beserta arahnya ya. Sekali lagi nak, rumus yang pertama kita gunakan jika ada F1, ada F2 dan ada nilai sudutnya. Jadi dalam soal itu, nah langsung saya tunjukkan saja. Nah, sekarang seperti soal nomor 1 ya. Kok jadi abu? Tadi kan F, enggak apa-apa. Pakai F boleh, pakai A boleh, pakai B boleh, terserah. Yang penting kalian bisa memasukkan nilainya. Seperti contoh soal nomor 1, ada AX nilainya sekian, ada AY nilainya sekian. Nah, ini sudah ada nilainya. Kok tidak ada sudutnya? Berarti nak, nilai AX dan AY itu langsung kita masukkan ke rumus yang kuning tanpa menguraikan pakai rumus yang biru. Sekali lagi, contoh soal nomor 1 ya, contoh soal nomor 1 sudah ada nilai AX-nya, ada nilai AY, ada nilai BX, ada nilai BY. Pakai rumus yang mana, Bu? Katanya tadi kalau rumus yang kedua ada satu nilai sama ada sudut. Nah, contoh seperti soal nomor 1 ini, nah AX dan AY-nya sudah ketemu. Berarti pakai rumus yang kedua tapi langsung dimasukkan ke dalam rumus yang kuning, sehingga nanti ketemu nilainya berapa. Sama yang B juga seperti itu. Nah, soal nomor 2. Soal nomor 2 dan soal nomor 3 baru menggunakan rumus yang pertama. Ada F1 4 Newton, ada F2 5 Newton, sudutnya 60 derajat. Ini tadi yang saya maksud adalah alfa. Berarti kalian nanti akan menentukan cos alfa berapa. Tidak usah dihitung karena nanti ada tabelnya sendiri ya. Nomor 3 juga begitu, pakai rumus yang pertama. Ada F1 atau di sini kecepatan, ada F2 90 derajat, ini adalah sudutnya. Nah, baik, satu bab untuk vektor selesai. Jadi memang inti dari materi vektor adalah ada pada dua hal. Yang pertama adalah menentukan nilai resultan vektor dan arahnya dengan menggunakan metode grafis. Yang kedua, menentukan nilai resultan dan arahnya menggunakan metode analitis atau menggunakan rumus ya. Besok sebelum kalian mengerjakan 1 2 3, saya beri contoh soal dulu untuk yang metode grafis ya. Intinya kalian harus belajar menggambar dulu. Biasanya kalau masuk tatap muka ya, hasil menggambar ini saya minta menggambar di kertas manila besar dan pakai ukuran yang sesungguhnya. Nah, dan ini biasanya dikerjakan berkelompok karena sekarang kita masih belajar secara individu. Besok semuanya praktek sendiri-sendiri dulu ya. Jadi digambar di buku tulisnya saja, tetap harus pakai penggaris tetapi tidak menggunakan ukuran yang sebenarnya. Jadi besok akan saya pandu dulu ya di grup Telegram. Kalau ada dua buah vektor arahnya begini begini, lalu kalian menggambar dan menentukan resultannya. Jadi itu yang inti pertama. Inti kedua, menentukan vektor seperti tadi yang saya jelaskan menggunakan rumus, dan harus teliti kapan kita pakai rumus yang pertama dan kapan kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, baik nak, penjelasan untuk materi vektor sudah selesai semua. Selebihnya nanti akan kita bahas beberapa contoh soal di grup Telegram. Kalau ada yang belum paham, bisa kita lanjutkan pembahasannya di grup Telegram tentang apapun itu, menentukan resultan vektor, baik yang secara grafis ataupun secara analitis. Difahami dulu karena sekali lagi dalam fisika yang paling penting memang adalah pemahaman konsep. Kalau konsep dasarnya saja kalian tidak
paham, maka selanjutnya pekerjaan kalian tidak bisa diselesaikan, terutama yang sifatnya hitungannya. Sehingga pahami dulu konsepnya, tanyakan jika memang kalian belum paham, supaya nanti materi-materi selanjutnya bisa kalian pahami juga. Karena di fisika itu berantai ya. Jadi kalau seperti yang saya jelaskan di awal dulu, besaran satuan itu menjadi inti dari fisika. Besaran pokok itu akan mendominasi seluruh rumus-rumus dalam fisika. Maka kalau kalian tidak hafal dan tidak tahu panjang itu termasuk besaran apa, massa termasuk besaran apa, maka untuk menentukan besaran turunan yang lain pasti kalian juga bingung ya. Oleh karena itu 7 besaran pokok sampai nanti kelas 12 kalau bertemu dengan saya lagi pasti akan saya tagih ya. Nanti kalau kita ketemu di tatap muka, tetap tagihan kalian untuk hafalan akan kita laksanakan. Baik, ini saja materi untuk vektor, tolong dipelajari. Untuk contoh soal nanti kita lanjutkan di grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.